Ya meskipun itu tidak sebanding pada prinsipnya, kelompok Forum Purnawirawan ini itu tetap bisa duduk bersama dan ketika halal bihalal yang tidak ada hanya Gibran. Selamat malam semuanya. Setelah ratusan purnawirawan TNI meminta agar Gibran diganti atau dicopot, setelah itu muncul kelompok purnawirawan juga dari TNI yang pada intinya mereka mendukung Prabowo dan Gibran karena Prabowo Gibran ini adalah presiden dan wakil presiden yang sudah dipilih lewat proses pilpres dan itu pilihan rakyat dan itu semua sesuai dengan konstitusi katanya gitu. Padahal kelompok Forum Purnawirawan yang meminta agar Gibran diganti atau dicopot ya juga sesuai dengan konstitusi. Ya karena belakangan ini konstitusi di Indonesia itu kan ya bisa diubah-ubah sesuai dengan kepentingan dan keinginan aja gitu kan. Bisa diatur lah, aturable gitu ya. Tapi yang menarik dari kelompok Forum Purnawirawan ini entah yang meminta Gibran itu diganti atau mendukung Prabowo dan Gibran, itu pada intinya mereka ini ternyata kemarin bisa duduk dalam satu forum yang sama yakni halal bihalal TNI. Jadi meskipun sebelumnya itu sangat panas sekali gitu, anak Pak Tri Sutrisno itu sempat dimutasi dan kemudian sehari setelahnya Panglima TNI membatalkan mutasi terhadap anak Pak Tri Sutrisno karena anak Pak Tri ini sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 itu kemudian mau dimutasi menjadi staf sus Kasat yang tidak punya komando. Kebetulan ya Kasatnya adalah menantu dari Pak Luhut. Jadi seandainya mutasi itu tidak dibatalkan, saya sulit untuk membayangkan anak Pak Tri menjadi staf susnya menantu Luhut. Itu kan agak janggal rasanya gitu ya. Dua jenderal yang sama-sama bintang 3, terus kemudian salah satunya dibuat jadi staf sus tanpa komando. Tapi ya syukur itu kemudian dibatalkan dan ya meskipun setelah itu muncul pertanyaan-pertanyaan gitu. Ini kenapa? Ini kayaknya ada gesekan atau ada dorongan-dorongan supaya terjadi mutasi-mutasi yang ugal-ugal lah. Ya tapi dari situ kemudian terlihat wajar kalau Pak Luhut dalam rangka merespon Forum Purnawirawan TNI yang meminta agar Gibran itu diganti, itu respon Pak Luhut sangat ketus sekali gitu. Wah, yang nggak setuju Gibran ini kampungan. Saya nggak ngerti apakah Luhut itu menyadari bahwa ucapan itu dia tujukan kepada ratusan jenderal purnawirawan TNI. Saya nggak ngerti apakah itu dia sadari atau enggak. Tapi ya itulah yang disampaikan sama Luhut. Yang tidak setuju Gibran keluar dari Indonesia. Ya meskipun responnya itu agak telat sekali, ya setelah isunya udah agak mereda, Luhut baru bicara gitu. Harusnya kan ketika isu lagi panas-panasnya Luhut bicara, ini enggak nih. Isunya udah mereda, mutasi sudah dibatalkan, baru setelah itu Luhut bicara gitu. Mungkin gitu ya, mungkin Pak Luhut merasa kalah tuh. Menantunya yang seharusnya bisa memimpin atau menjadikan anak Pak Tri Sutrisno menjadi staf susnya di Kasat itu kemudian dibatalkan atau tidak jadi oleh Panglima TNI. Tapi ya terkait mutasi-mutasi itu yang sebenarnya adalah urusan internal tidak bisa kita campuri. Tapi yang bagi saya menarik adalah bagaimana seorang Luhut gitu ya, itu punya pernyataan yang template sekali. Pokoknya yang nggak setuju dengan dia atau nggak setuju dengan pemikiran dia, yang nggak setuju dengan pemerintah keluar. Jadi kemarin ketika ada kritik terhadap Gibran dan kemudian Luhut bilang yang nggak suka Gibran atau yang nggak setuju Gibran keluar aja dari Indonesia, itu bukan pernyataan yang pertama. Gitu. Sebelumnya Luhut sudah pernah mengatakan ketika waktu itu ada demonstrasi Indonesia gelap, gitu ya. Luhut bilang kau aja yang gelap, kita enggak. Terus kemudian kabur aja dulu dan sebagainya. Itu kan kritik terhadap situasi Indonesia kepada pemerintah kita, gitu. Dan kemudian Luhut juga bilang tuh, yang suka kritik-kritik itu keluar aja lah dari Indonesia gitu. Itu tanggal 19 Maret gitu. Nah kemarin Luhut juga kemudian menyampaikan hal yang serupa. Ya kurang lebih sebulan lah setelah Luhut itu bilang keluar aja dari Indonesia, dia kemudian mengulang pernyataan yang sama. Seolah-olah Luhut ini memiliki Indonesia sepenuhnya gitu.
kayak bapak kos gimana sih gitu ya. Kita cuma ngekos aja di Indonesia ini gitu. Terus kemudian kalau kita dianggap tidak sepakat dengan keputusan, dengan aturan-aturan kos atau menyampaikan kritik gitu ya, terus kemudian bapak kos kita marah, keluar aja. Itulah yang terjadi kepada Luhut gitu. Dalam kurun waktu sebulan, dia 2 kali menyampaikan pernyataan yang serupa untuk 2 isu dan 2 kasus yang berbeda. Seolah-olah Luhut itu sangat meyakini bahwa dirinya ini adalah pemilik negara atau NKRI. Sehingga dia merasa punya hak tuh untuk ngusir-ngusirin orang. Ya, sebagai pejabat yang katanya gitu ya digaji sama rakyat, ya meskipun pejabat-pejabat kita itu selalu lebih mewah dan lebih kaya dari rakyat gitu ya. Kan menjadi aneh sekali ketika pejabat kemudian tidak mau mendengarkan kritik, dan ketika ada orang mengkritik, dia mau ngusir orang-orang yang mengkritik tadi. Lebih aneh lagi, yang diusir adalah rakyatnya sendiri gitu. Kalau CIA atau penyusup atau spionase atau apapun itu gitu ya, agen dari luar negeri misalkan diusir, itu wajar, masuk akal. Ini rakyat sendiri tuh yang mau diusir sama Luhut. Itu kan menunjukkan, semakin meyakinkan bahwa kita semua ini, masyarakat Indonesia ini cuma ngekos gitu. Bapak kosnya Luhut. Kapanpun dia bisa ngusir itu. Sudut pandang Luhut yang seperti ini, yang meyakini bahwa dia menjadi pemilik negara meskipun dia ini adalah pejabat, bagi saya itu adalah pernyataan yang fatal sekali. Kesalahannya itu tidak bisa dimaafkan gitu, karena ya Indonesia bukan milik Luhut gitu. Nggak ada kemudian yang bisa membenarkan atau membolehkan dia ngusir-ngusir orang seperti ini. Lawang kita semua WNI kok, punya KTP semua, warga negara Indonesia. Lah kok diusir sama pejabat yang katanya digaji sama rakyat. Dan kalimat-kalimat pengusiran seperti ini, seandainya itu disampaikan sama buzzer, sama orang-orang yang bukan siapa-siapa, bukan pejabat resmi pemerintah, mungkin efeknya tidak terlalu buruk gitu. Tapi ini disampaikan sama pejabat kita kepada orang yang menyampaikan kritik. Aneh gitu. Oh, katanya negara demokrasi, sekalian aja jadi kayak Korea Utara kalau nggak mau dikritik. Dan unik karena bahkan koruptor saja yang jelas-jelas merugikan negara, yang jelas-jelas menyengsarakan rakyat. Ada bansos dikorupsi, ada proyek dikorupsi sehingga pelayanan atau fasilitas umumnya tidak tercapai gitu ya. Kemudian ada soal internet kemarin itu juga dikorupsi sama Kominfo. Ada judi online dikorupsi juga gitu ya. Itu kan jelas-jelas menyengsarakan rakyat, merugikan rakyat. Jutaan orang terdampak secara negatif dari aksi korupsi atau para koruptor tadi. Tapi nggak pernah ada ceritanya seorang koruptor itu diusir sama negara atau sama pejabat kita. Beliau meskipun serius, nggak serius, tidak pernah ada ucapan yang sama seperti yang disampaikan oleh Luhut. Kapan pernah ada koruptor kemudian merugikan triliunan gitu, terus kemudian muncul, keluar aja dari Indonesia? Ada nggak? Nggak ada. Dari pejabatnya yang nggak ada, dari rakyatnya juga nggak ada. Paling tuntutan kita hanya menghukum seberat-beratnya. Padahal dia merugikan negara. Masa orang yang menyampaikan kritik, yang nggak berbeda pendapat, mau diusir-usirin? Yang lebih berhak untuk diusir dari negeri ini adalah para koruptor dan teman-temannya, gitu kan? Teman-temannya koruptor juga layak untuk diusir ya. Teman-teman koruptor itu ya pejabat-pejabat kita. Siapa lagi? Jadi ini menjadi kasus yang atau cerita yang unik untuk kemudian kita cari dan pahami betul kenapa Luhut bisa berpikir atau meyakini seperti itu. Seolah-olah dia ini bapak kos di Indonesia dan kita semua nih numpang. Ya oke lah, sekali muncul pernyataan mungkin ya teledor, mungkin emosional, keluar aja dari Indonesia. Mungkin itu emosional, mungkin nggak terkontrol gitu ya, karena semakin tua semakin nggak terkontrol. Tapi ini 2 kali dalam kurun waktu 1 bulan. Pertanyaannya mau berapa kali lagi? Apakah mau diulang-ulang terus pernyataan yang seperti ini? Atau kemudian ini ada evaluasi dari Presiden atau dari mantan Presiden Jokowi untuk memberikan teguran kepada Luhut untuk tidak menyampaikan hal yang serupa. Karena kalau ini mau dibiarkan terus-terusan seperti ini, ya ucapan-ucapan yang seperti itu nantinya bisa ditiru. Saya juga pengen itu gitu ya, mau bilang nggak gitu. Luhut keluar aja deh dari Indonesia.
Siapa lagi gitu kan? Koruptor-koruptor keluar aja deh gitu ya. Teman-temannya koruptor keluar aja deh dari Indonesia, gak usah di sini kalian gitu. Pengen kita ngomong hal yang sama gitu kan. Ya kalaupun mereka gak mau keluar dan kita tidak punya kemampuan untuk mengeluarkan, setidaknya kita juga sudah menyampaikan unek-unek yang ada dalam pikiran atau imajinasi kita. Kan seru juga tuh ngusir-ngusirin pejabat ya. Keren gitu. Ya, tapi pada intinya setelah ribut-ribut antara purnawirawan yang mendukung Gibran atau purnawirawan yang meminta agar Gibran diganti, dicopot, dan semua menteri-menteri Jokowi itu diganti, pada intinya, pada akhirnya dua kelompok atau tiga kelompok yang berbeda pendapat di kelompok yang sama, forum purnawirawan itu pada akhirnya bisa duduk bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dalam acara Halal Bihalal. Ini menarik gitu karena purnawirawan itu bisa berbeda pendapat, bisa terlihat sangat kencang sekali perbedaannya, bisa sangat mengkhawatirkan sampai muncul mutasi-mutasi yang ugal-ugalan gitu. Tapi setelah itu semua ternyata Presiden mampu untuk mengendalikan orang-orang yang berbeda pendapat di kelompok forum purnawirawan ini. Dan meskipun mereka berbeda pendapat, gitu ya, ada yang mendukung Prabowo Gibran, ada yang meminta agar Gibran diganti. Pada intinya tidak ada yang mendukung Gibran berdiri sendiri. Ini sebenarnya adalah sebuah pembanding yang tidak sebanding gitu. Yang satu forum purnawirawan meminta agar Gibran diganti, yang satu mendukung Prabowo Gibran. Nggak sebanding sebenarnya. Kalau mau sebanding, yang satu meminta agar Gibran diganti, yang satu meminta agar Gibran dipertahankan. Harusnya seperti itu gitu. Tapi ini kan enggak, masih ada Prabowo dan Gibran dianggap satu paket. Ya meskipun itu tidak sebanding pada prinsipnya, kelompok forum purnawirawan ini itu tetap bisa duduk bersama, dan ketika halal bihalal yang tidak ada hanya Gibran. Saya nggak ngerti kenapa Gibran itu nggak hadir. Mungkin dia kena mental, mungkin dia nggak siap untuk menghadapi forum purnawirawan, dan mungkin dia ketakutan nanti ketika halal bihalal kemudian ada pernyataan-pernyataan yang bisa dipelintir dan memicu isu yang lebih panas dibandingkan sebelumnya. Tapi ya itulah Gibran hari ini, anak muda yang dianggap mirip dengan Jokowi, tapi sebenarnya nggak ada mirip-miripnya. Dari sisi cara bicara, dari tatapan, dari cara dia menghadapi orang, itu benar-benar jauh sekali dari sosok Jokowi. Ya meskipun anaknya, tapi adalah orang yang berbeda sama sekali. Ya mungkin juga Gibran tidak siap, beda dengan Pak Jokowi. Seandainya Pak Jokowi diperlakukan seperti ini, pasti hadir tuh di acara halal bihalal. Nggak diundang pun pasti hadir itu, untuk menunjukkan bahwa saya ini wakil presiden. Tapi Gibran udah loyo duluan. Untuk ngadepin orang, aduh nggak enak deh. Udah takut duluan, udah kena mental. Sehingga ya orang-orang yang purnawirawan TNI yang mendukung Gibran sebelumnya, mestinya mereka bisa melihat dan mengevaluasi lagi gitu. Ternyata dukungan yang coba kalian sampaikan itu memang tidak sesuai dengan kondisi Gibran hari ini. Karena Gibrannya sendiri bukan sosok yang mau untuk menghadapi banyak sekali permasalahan, adalah sosok yang sering menghindar dari permasalahan-permasalahan yang ada. Sehingga ya mungkin dengan kejadian itu membuat Luhut menjadi lebih paham dan mengerti bahwa yang dia bela bukan Jokowi. Yang dia bela adalah Gibran, dan Gibran bukan Jokowi. Gibran hanya anak Jokowi, tapi nyali, mental, dan cara dia menghadapi orang itu jauh sekali berbeda dan sama sekali bukan Jokowi. Sehingga dari sini harusnya dijadikan satu pelajaran bahwa untuk siapapun yang berimajinasi untuk menjadikan Gibran sebagai calon presiden, sepertinya kalian harus berpikir ulang gitu, karena tidak ada tanda-tanda bahwa Gibran akan menjadi seperti Jokowi. Ngurusin forum purnawirawan nggak gini aja dia nggak mampu, nggak berani. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.